Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Kuucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, apa kabar kalian semua yang di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menceritakan tentang perang Uhud nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Pada awal peperangan, di kaki Gunung Uhud, matahari mulai merangkak naik, menyinari medan yang akan menjadi saksi pertumpahan darah. Hari itu, Madinah gemetar dalam ketegangan. Setelah kekalahan di Perang Badar, kaum Quraisy tak terima. Mereka datang membawa dendam yang membara, ingin menebus kehormatan mereka yang telah hilang. Di sisi lain, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersiap. Namun, mereka tak tahu bahwa di hari itu bukan hanya tentang pedang dan perisai, melainkan ujian terbesar bagi keimanan mereka. Menuju medan perang, kaum Quraisy datang dengan 3.000 pasukan, lengkap dengan perlengkapan perang terbaik. Sementara itu, pasukan Muslim berjumlah 1.000 orang. Namun, di tengah perjalanan, 300 orang dari golongan munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay menarik diri. Kini, hanya tersisa 700 pasukan Muslim yang melawan 3.000 pasukan Quraisy. Namun, jumlah bukanlah segalanya. Keimanan mereka lebih besar dari itu. Rasulullah SAW memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan. Ia menempatkan 50 pemanah di Bukit Uhud dan memberi perintah tegas. Jangan tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, jangan turun. Tetaplah di tempat kalian. Pemanah mengangguk, mereka mengerti. Tapi takdir memiliki rencana lain. Pertempuran dimulai dengan semangat yang membara. Kaum muslim bertarung dengan gagah berani. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan para sahabat lainnya menebas musuh-musuh mereka. Tak butuh waktu lama, pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka terdesak mundur dan tercerai-berai. Sorak kemenangan menggema di medan perang. Melihat musuh lari, pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan. Sementara itu, dari atas bukit, para pemanah melihat kejadian itu. Mereka berkata, "Kita menang! Lihat, mereka sudah lari. Mari kita turun dan mengambil harta rampasan," seru salah satu dari mereka. Namun, sebagian lain mengingatkan, "Tapi Rasulullah melarang kita turun." Sayangnya, sebagian besar dari mereka tak tahan melihat kesempatan di depan mata. Namun, sebagian lain mengingatkan, "Tapi Rasulullah melarang kita turun." Sayangnya, sebagian besar tak tahan melihat kesempatan di depan mata. Mereka turun, meninggalkan posisi strategis yang diperintahkan Rasulullah untuk dijaga. Dan di sanalah petaka dimulai. Sahabat Dikbud yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat inilah munculnya kesempatan bagi kaum Quraisy untuk menang dan kekalahan yang akan datang pada kaum muslimin. Kebangkitan Quraisy dan tragedi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy melihat celah ini. Ia adalah jenderal cerdas dan tak membiarkan kesempatan emas berlalu. Dengan pasukan berkuda yang masih segar, Khalid menyerang dari belakang melalui jalur yang sebelumnya dijaga pemanah muslim. Seketika, keadaan berbalik. Pasukan muslim yang tadi merayakan kemenangan kini menjadi sasaran serangan mendadak. Kekacauan melanda. Lebih buruk lagi, muncul teriakan, "Rasulullah telah gugur!" Kabar itu menyebar bagai api yang membakar semangat pasukan muslim. Mereka tercerai-berai dan kehilangan arah. Di tengah kekacauan, seorang wanita Quraisy, Hindun binti Utbah, yang menyimpan dendam terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib sejak perang Badar, menyewa seorang budak bernama Wahsy untuk membunuhnya. Dengan tombak yang tajam, Wahsy mengintai dari kejauhan dan melemparkan senjatanya. Tombak itu menembus tubuh Hamzah, menjatuhkannya ke tanah. Sang singa Allah telah gugur. Hindun mendekati jasadnya, merobek dadanya, dan mengambil hatinya sebagai bentuk balas dendam. Harapan di tengah kekalahan, meski keadaan kacau, Rasulullah masih hidup.
Beberapa sahabat yang setia segera melindunginya. Abu Dujanah dengan tubuhnya menjadi perisai bagi Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah melindungi beliau dengan tangan kosong sehingga tangannya terluka parah. Akhirnya kaum muslim berhasil mundur ke bukit, berlindung di celah-celah batu. Kaum Quraisy yang menyangka Rasulullah telah mati akhirnya menghentikan serangan mereka. Hari itu kaum muslim mengalami kerugian besar, 70 sahabat gugur. Namun dari kekalahan ini mereka belajar sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketaatan mutlak pada Rasulullah adalah kunci kemenangan. Di malam itu, Rasulullah melihat para syuhada Uhud terbaring dalam damai. Dengan air mata yang berlinang, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka, jadikan mereka penghuni surga." Perang Uhud bukan hanya kisah kekalahan, tetapi kisah pelajaran. Pelajaran bahwa kemenangan sejati bukan tentang pedang dan jumlah, tetapi tentang kepatuhan dan keimanan. Nah teman-teman, dari cerita perang Uhud ini kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Kita disadarkan bahwa keimanan dan kesetiaan sangatlah penting. Apabila kita beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, insya Allah kita akan berada pada jalan yang benar. Maka janganlah kalian sesekali mendekati larangan-larangannya. Nah, Sobat Dikbud, apakah kalian di sana sudah menyimak dengan baik? Semoga dari cerita yang saya sampaikan bisa menambah manfaat bagi Sobat Dikbud ya. Maka sampailah cerita saya pada bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.